warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Siti Lailatul Hasanah. Jadi hari ini teman-teman saya mau review sebuah buku lagi. Dan bukunya hari ini adalah buku yang bagus banget. Nah, buku yang akan saya review hari ini adalah buku yang berjudul Tajir Melintir. Ini teman-teman bukunya. Nah, buku ini adalah salah satu buku karya Bosman Mardigu, teman-teman. Dan mungkin teman-teman sudah mengenal atau mungkin sudah pernah dengar nama Bosman Mardigu, karena di akhir-akhir ini nama Bosman Mardigu itu sangat viral karena pemikiran-pemikiran yang luar biasa yang dituangkannya di channel YouTube-nya, teman-teman. Kalau teman-teman belum nonton, langsung aja ke channel YouTube-nya Mardigu Prastio atau Bosman Mardigu. Oke teman-teman, jadi di buku ini banyak banget hal-hal yang luar biasa, sebagaimana yang pemikirannya sangat luar biasa. Bahkan saya sangat mengagumi beliau karena saya berpikir kok ada ya orang yang pinter banget kayak gitu. Jadi bukan cuma pinter tentang usaha atau menjadi pengusaha, karena beliau sebenarnya sudah 25 tahun di dunia pengusaha gitu, tapi beliau juga pintar di dalam hal lainnya. Itu menurut saya sangat luar biasa. Itu kenapa saya sangat tertarik untuk membeli bukunya, dan salah satu bukunya adalah buku Tajir Melintir ini, teman-teman. Oke, jadi buku ini diterbitkan pada tahun 2017, diterbitkan oleh penerbit Transmedia. Nah, di buku ini itu dibagi menjadi 3 chapter. Yang pertama adalah Take Off, yang kedua Let's Fly, kemudian yang ketiga adalah Landing. Dan masing-masing chapternya itu ada subbab-subbabnya yang sangat menarik. Jadi teman-teman, sebenarnya saya ingin sekali mereview semua isi dari buku ini di video ini, tapi karena isi di dalam buku ini tuh daging semua dan rasanya tidak cukup waktu hitungan menit untuk bisa menyelesaikan review satu buku ini, teman-teman. Jadi di video kali ini saya hanya akan berbicara atau mereview satu chapternya aja, yaitu tentang Take Off. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk mereview 2 chapter berikutnya ya, teman-teman. Oke, kita langsung review buku Tajir Melintir karya Mardigu Prastio. Ada 5 poin di chapter yang pertama, di chapter Take Off, yang diawali dengan mindset. Poin yang pertama yaitu prosperity conscious. Prosperity conscious atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah sadar kaya. Jadi, untuk bisa menjadi tajir melintir itu kan berarti bukan cuman kaya, tapi kaya banget, atau orang yang udah terlanjur kaya gitu ya, teman-teman. Maka untuk bisa menjadi kaya, hal yang harus kita lakukan adalah mempunyai prosperity conscious atau kesadaran akan kaya itu. Kalau kita nggak punya kesadaran akan kekayaan itu, maka ya kita nggak bisa jadi orang kaya gitu, teman-teman. Kemudian Tuhan itu menganugerahkan kita otak dan juga akal pikiran sebagai hardware untuk manusia, dan semua manusia mendapatkan hal yang sama. Dan kemudian untuk
tentang apa yang dikatakan oleh sahabat Bosman, bahwa ketika kita mempunyai ide, maka berhentilah untuk berdiskusi intelektual kepada diri kita sendiri. Jadi ketika kita punya ide itu biasanya nih, misal contoh yang tadi ya, pengen jualan, maka kemudian di kepala kita jualan apa, kemudian gimana nanti kalau gagal, gimana kalau nggak ada yang beli, gimana kalau diketawain sama orang, gimana kalau kemahalan, dan lain-lain. Banyak sekali perdebatan di dalam pikiran kita ini yang akhirnya membuat kita itu batal gitu. Nah, maka ketika kita punya ide, langsung eksekusi teman-teman, karena ide itu sebenarnya murah, ide itu nggak perlu bayar, maka langsung eksekusi dan tidak perlu mikir terlalu panjang. Kemudian poin yang ketiga adalah, ini adalah poin cerita tentang Bosman dengan Bill Gates. Cerita ini sangat menginspirasi menurut saya. Jadi teman-teman, Bosman ini sangat mengidolakan Bill Gates, karena Bill Gates itu adalah orang terkaya dunia nomor 1 bertahun-tahun, dari tahun 95, dan posisinya tidak bergeser. Tapi di tahun 2020 ini posisi Bill Gates sudah menjadi posisi ketiga karena sudah tergeser. Nah, Bosman menyimpan foto Bill Gates itu di dompet Bosman gitu, dan Bosman punya impian bahwa suatu saat beliau ingin makan malam dan juga diskusi dengan Bill Gates. Dan qadarullah, pada saat itu ada seminar atau makan malam dengan Bill Gates di Indonesia. Bill Gates datang ke Indonesia pada masa SBY waktu itu. Nah, qadarullah, Bosman itu menjadi salah satu undangan spesial itu teman-teman, dari 400 orang. Nah, kemudian Bosman sangat senang sekali pada waktu itu karena akhirnya impiannya tercapai. Nah, kemudian salah satu rangkaian dari makan malam itu adalah sesi tanya jawab, dan tentu saja karena salah satu impian Bosman adalah ingin berdiskusi dengan Bill Gates, maka Bosman tidak kemudian itu bisa terjadi. Nah, Andrew Carnegie, dan kemudian Bill Gates langsung membuka dompetnya, dan ternyata Bill Gates juga menyimpan foto Andrew Carnegie di dompetnya. Sama hal yang dilakukan dengan Bosman. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian kenapa Bill Gates mengidolakan Andrew Carnegie? Andrew Carnegie ini adalah orang terkaya pada masanya. Jadi beliau ini bukan cuma terkenal sebagai orang terkaya, tetapi juga sebagai orang paling dermawan. Jadi Andrew Carnegie pada waktu itu, ketika Filipina merdeka, kemudian Spanyol itu menuntut uang denda dari Filipina sebesar 20 miliar dolar pada tahun 1898. Nah, Andrew Carnegie menjadi salah satu orang yang turun tangan bersama The Fed pada waktu itu. Jadi Bill Gates mengatakan kalau Bill dan Melinda Gates Foundation, itu adalah nama lembaga amal yang didirikan oleh Bill Gates, itu menyumbang
hampir 18 miliar US dollar, maka Andrew Carnegie menyumbang 220 miliar US dollar sampai saat ini, bahkan setelah Andrew Carnegie tidak ada gitu teman-teman. Nah, itu kenapa Bill Gates sangat mengidolakan Andrew Carnegie. Kemudian Bosman menutup cerita ini dengan mengatakan bahwa Bill Gates saja punya dream book, punya compelling reason, punya impian, maka Bosman juga harus mengeset impiannya terus-menerus. Bosman juga mengatakan bahwa tidak salah beliau memasukkan atau menyimpan foto Bill Gates di dalam dompetnya, yang juga sekarang akan ditambah dengan foto Andrew Carnegie, teman-teman. Nah, dari cerita ini ada 3 hal yang saya ambil pelajarannya. Yang pertama adalah kita semua harus punya mimpi. Setingkat Bill Gates, orang terkaya di dunia, itu dia diawali dengan mimpi. Yang kedua adalah visualisasikan mimpi kita. Bill Gates dan Bosman memvisualisasikan mimpi mereka dengan cara yang sama, yaitu karena kita sekarang miskin, kemudian kita bilang, saya adalah orang yang ditakdirkan menjadi orang miskin. Kemudian, atau misalnya bodoh, kita bilang bahwa saya adalah orang yang ditakdirkan menjadi orang bodoh. Bukan seperti itu. Karena yang terpenting adalah citra diri atau gambaran diri kita yang kita ciptakan sendiri gitu. Artinya ketika kita ingin menjadi orang yang berhasil, maka citra diri kita itu harus berhasil gitu. Kita harus menganggap bahwa diri kita ini adalah orang yang berhasil, diri kita ini adalah orang yang kaya, diri kita ini adalah orang pintar gitu teman-teman. Jadi yang matter bukan apa diri kita sekarang, tapi citra diri kita yang kita bangun terhadap diri kita sendiri. Kemudian poin yang terakhir, Bosman menutup chapter tentang take off ini dengan judul benahi pola pikir, karena itu yang paling penting. Jadi manusia itu bisa memandang hal yang sama, tapi kemudian akan memiliki pemikiran yang berbeda. Jadi nih, misalnya saya dengan Bill Gates itu melihat sampah, maka yang ada di pikiran saya dan juga yang ada di pikiran Bill Gates pasti berbeda. Nah, itu yang membedakan satu orang dengan orang lainnya, teman-teman. Maka teman-teman, jika ingin menjadi bilioner, maka berpikirlah seperti bilioner. Jadi ketika teman-teman ingin menjadi bilioner, berpikirlah seperti Bill Gates, Warren Buffett, dan lain-lain orang terkaya di dunia. Bagaimana caranya supaya bisa berpikir seperti mereka? Pelajari kisah hidupnya, pelajari cerita bagaimana mereka bisa bangkit, mereka bisa berjuang hingga mereka berhasil, dan tentu saja pasti mereka mengalami banyak kegagalan. Itu yang harus kita pelajari, bagaimana pola pikirnya. Kita harus berpikir sama dengan mereka agar kemudian kita bisa menjadi seperti mereka. Kemudian teman-teman, dengan berpikir menjadi bilioner, itu kita sudah menjadi bilioner walaupun hanya di dalam pikiran. Karena sebelum itu terjadi benar-benar nyata di dalam diri kita, maka harus ada dulu di dalam pikiran kita, karena kita tidak akan pernah menjadi apapun yang tidak ada di dalam pikiran kita. Maka pertama yang harus dilakukan adalah letakkan dulu di dalam pikiran kita. Kalau mau jadi bilioner, letakkan dulu di dalam pikiran kita, kita sudah menjadi bilioner di dalam pikiran kita. Kemudian dengan menjadikan diri kita bilioner di dalam pikiran kita, maka itu akan menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang menunjukkan kita kepada bilioner itu. Kemudian akan disusul citra diri kita itu menjadi seperti bilioner juga. Dan kemudian akan membawa kita juga bertemu dengan orang-orang bilioner itu. Karena kita sudah bertemu dengan orang-orang bilioner, maka kita akan memiliki aura yang sama dengan orang-orang bilioner itu, yang kemudian kita akan menjadi seperti mereka, dan akhirnya kita akan benar-benar menjadi seorang bilioner. Jadi seperti itu teman-teman. Sepertinya sederhana, dan memang caranya seperti itu.
Tetapi memang butuh effort yang sangat luar biasa, karena hanya untuk menjadikan pikiran kita ini adalah pikiran bilioner pun butuh usaha yang sangat kuat. Tapi seperti itulah teman-teman, jadi semuanya adalah pilihan diri kita sendiri dengan software apa yang kita instalkan di dalam pikiran kita, karena semuanya itu berawal dari pikiran teman-teman. Dan rasanya apa yang dijelaskan di chapter 1 tentang take off ini sudah sangat mewakili, sudah sangat menjelaskan bagaimana pola pikir itu atau mindset itu menggerakkan semuanya. Itu aja video kali ini teman-teman tentang take off chapter 1 di buku Bosman Mardigu yang berjudul Tajir Melintir. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Semangat terus, dan saya doakan mudah-mudahan apapun yang menjadi cita-cita teman-teman bisa segera tercapai. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.